biasa dipanggil dengan Miss Saril. Hari ini saya yang akan memandu jalannya kegiatan Zoom meeting. Ayah Bunda, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu nanti sambutan, setelah itu pemaparan materi dari Bunda Ruli, lalu sesi tanya jawab, dan kesimpulan serta penutup. Langsung saja Ayah Bunda, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Homeschooling Anak Pelangi kepada Miss Intan Caisya SPC, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayah Bunda, orang tua siswa homeschooling Anak Pelangi, Ibu Nurmay Nurul Haq atau Mbak Ruli selaku pemateri pada pagi hari ini, serta rekan-rekan homeschooling Anak Pelangi yang sangat saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk acara pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengikuti acara pada pagi hari ini, yaitu Parents Meeting Homeschooling Anak Pelangi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan doa dari Bapak Ibu semuanya dan dari keluarga besar homeschooling Anak Pelangi. Karena atas segala dukungan ini, homeschooling Anak Pelangi tahun ini kembali dapat meraih prestasi. Yang pertama di bidang pengelolaan, yaitu pada apresiasi GTK PAUD dan Dikmas. Kemarin homeschooling Anak Pelangi meraih juara pertama untuk pengelolaannya yang dibawakan oleh Miss Westi, dan juga juara kedua tutor yang dibawakan oleh Miss Intan Nadia. Kemudian 2 minggu yang lalu juga homeschooling Anak Pelangi berhasil meraih juara kedua untuk pengelolaan PKBM tingkat provinsi DIY. Hal ini tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya dan dari keluarga besar homeschooling Anak Pelangi tentu tidak akan terlaksana. Kemudian selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari Bapak dan Ibu selama masa pandemi ini untuk dukungannya kepada Ananda tercinta pada pembelajaran online di rumah. Kami di sini sangat memahami mungkin segala kesulitan yang ada, namun kita harus sama-sama bersabar nggih Bapak Ibu agar kondisi ini segera berlalu. Karena berdasarkan himbauan dari Gubernur dan Kepala Dinas Kota Yogyakarta sampai saat ini masih harus dilakukan pembelajaran secara online atau jarak jauh sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sehingga nanti apabila sudah dapat ditentukan kapan kita dapat bertatap muka dan sebagainya, maka kami akan segera memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Untuk saat ini masih harus dilakukan dengan cara seperti ini. Kemudian meskipun saat ini kita masih harus melaksanakannya secara online, namun homeschooling Anak Pelangi tetap akan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi homeschooling Anak Pelangi. Di antaranya selain pembelajaran online secara rutin, kita juga akan secara rutin mengadakan kegiatan pemberdayaan siswa yang sudah terlaksana pada tanggal 17 Agustus yang lalu serta minggu lalu. Dan saat ini di acara parents meeting ini. Baik Bapak Ibu, kami juga sangat memahami mungkin segala kesulitan yang ada terkait dengan mungkin kuota segala macam. Mungkin sedikit informasi dari kami terkait dengan kuota. Bapak Ibu tentunya di televisi atau di pemberitaan mungkin juga sudah melihat bahwa pemerintah memberikan bantuan kuota kepada siswa-siswi atau orang tua siswa-siswi, dan itu sebetulnya juga berlaku untuk homeschooling atau PKBM. Dan kami di sini juga sudah mendaftarkan nomor Bapak Ibu atau siswa-siswi yang memang dipergunakan untuk melakukan pembelajaran online. Mungkin jika Bapak Ibu ingat beberapa waktu yang lalu dari kami sudah memberikan Google Form, di mana di situ tercantum
nomor yang mohon untuk diisi yang digunakan untuk pembelajaran online. Nah, di situ adalah salah satu prosedur dari kami untuk mendaftarkan nomor dari Bapak Ibu atau putra-putrinya yang dipergunakan untuk pembelajaran online. Namun saat ini sudah sampai datanya sudah sampai di pemerintah, namun untuk tindak lanjutnya semua tergantung dari pemerintah, bagaimana pemerintah akan memberikannya, kemudian apakah semua akan mendapatkan atau tidak, kemudian kapan turunnya, itu semua tergantung dari pemerintah kalau untuk bantuan pemerintah. Namun Bapak Ibu memang perlu memahami bahwa homeschooling anak pelangi pun juga telah mendaftarkannya. Kemudian yang kedua, sedikit kabar baik, dan ini juga penyemangat untuk putra-putri tercinta juga, insya Allah mungkin dimulai di bulan depan dari homeschooling anak pelangi juga akan memberikan bantuan kuota untuk belajar siswa-siswi, sehingga kami harapkan meskipun mungkin besarannya tidak seberapa, namun kami harapkan itu juga bisa menjadi penyemangat dari siswa-siswi supaya belajarnya semakin giat lagi. Selanjutnya untuk siswa-siswi yang akan melaksanakan ujian akhir atau ujian nasional kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, saat ini posisinya semua sudah terdaftar di Dapodik, dan kami harapkan apabila dari Bapak Ibu mungkin ada informasi yang ingin mendaftar di homeschooling anak pelangi, namun itu adalah kelas ujung, mohon untuk dapat mendaftarkannya segera, karena Dapodik sudah akan resmi ditutup pada akhir Oktober ini, sehingga setelah akhir Oktober seluruh kelas ujung, kelas 6, 9, dan 12 sudah tidak dapat mendaftar kembali karena posisinya sudah ditutup dan akan digunakan untuk konsentrasi melaksanakan ujian nasional. Namun di bawah itu untuk kelas 1, 5, kelas 7, 8, dan kelas 10, 12, kelas 10, 11 tidak ada masalah. Oke, baik Bapak Ibu. Kami sangat memahami bahwa mendampingi anak-anak itu tidaklah mudah, apalagi saat ini Bapak Ibu juga harus mendampingi anak-anak belajar di rumah secara online, namun juga harus dibagi dengan kesibukan-kesibukan lainnya, baik itu bekerja, mengurus rumah tangga, dan keperluan-keperluan lainnya. Belum lagi saat mendampingi anak-anak mungkin kakak atau adiknya juga butuh didampingi. Nah, maka dari itu salah satu upaya dari kami di sini juga kami menghadirkan psikolog homeschooling anak pelangi yang Bapak Ibu tentunya sudah familiar ya bagi yang sebelumnya sudah di sini, yang bukan orang tua atau wali yang baru pada tahun ajaran baru ini. Beliau adalah Ibu Nurmenurul Haq atau yang biasa kita panggil Mbak Ruli. Mbak Ruli ini sudah sangat memahami bagaimana situasinya, terutama pada saat masa pandemi ini, homeschooling anak pelangi memberikan pelayanan kepada anak-anak dan juga bagaimana kendala-kendala yang muncul. Sehingga Mbak Ruli di sini akan membantu kita semua dari pemaparan materi, bagaimana untuk mendampingi anak-anak belajar online di rumah, terutama di masa pandemi ini. Jadi apabila nanti Bapak Ibu mengalami selama ini mengalami kesulitan-kesulitan yang ingin dikonsultasikan, silahkan nanti dapat dikonsultasikan kepada Mbak Ruli di acara sesi tanya jawab. Kemudian pada saat di sesi tanya jawab nanti pun silahkan apabila selain ada yang ingin dibicarakan, ada yang ingin dikonsultasikan kepada Mbak Ruli, misalnya ada yang ingin menanyakan mengenai program sekolah dan sebagainya juga dipersilahkan. Oke, mungkin sekian sambutan dari saya. Sebelum saya serahkan kepada Miss Saril kembali, saya mewakili homeschooling anak pelangi memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk pelayanan sekolah selama ini apabila masih dirasa kurang maksimal ya Bapak Ibu atau masih kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Adapun kritik dan saran yang bersifat membangun di sini amat sangat kami terima karena kami ingin homeschooling anak pelangi ini bisa semakin maju dan unggul untuk membimbing dan mendampingi anak-anak kita semua. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Miss Saril
Selamat mengikuti acara ini. Semoga acara pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Intan untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita mulai untuk pada inti acara, mohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita foto bersama. Untuk ayah bunda yang belum menyalakan kameranya, mohon untuk dinyalakan terlebih dahulu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Bentar, Miss, nyari kerudung. Oh, nggih. Nggih, Bunda. Jangan. Baik, sudah siap nggih, ya Bunda? Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, Ayah Bunda. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang berkenan menyalakan videonya. Silakan dinyalakan, yang kurang berkenan dimatikan, tidak apa-apa ya Bunda. Ayah Bunda, sudah lama sekali kita dilanda musibah COVID-19 ini, sudah lebih dari 6 bulan, anak-anak kita belajar dari rumah, dan ini tentunya bertambah pula peran Ayah Bunda menjadi guru untuk anak-anak full. Selain itu, Ayah Bunda juga masih harus bekerja, lalu tidak, apalagi Ayah Bunda yang anaknya ada kakak, ada adik, di mana harus mendampingi kakak, di mana harus mendampingi adik. Nah, tentunya kadang-kadang Ayah Bunda pernah merasa berada di titik jenuh, pernah merasa bosan, pernah merasa lelah, merasa bingung, harus seperti apa sih sekarang ini keluarga itu, orang tua itu di masa pandemi ini harus seperti apa? Pasti Ayah Bunda juga merasakan hal-hal yang lainnya. Nah, Ayah Bunda, di sini homeschooling anak pelangi, berbagi ilmu nanti dengan Bunda Nurmai Nurul Haq. Nanti kita akan berbagi pengalaman dengan Bunda, bahwa sebenarnya itu peran keluarga selama pembelajaran dari rumah ini nanti seperti apa, dan langkah apa yang harus kita lakukan demi anak-anak kita nanti bisa mencapai apa cita-citanya, apa yang diinginkan, dan masih terus semangat sekolah walaupun kondisinya seperti ini. Mungkin Ayah Bunda di sini ada yang belum mengenal dengan Bunda Nurmai Nurul Haq ya, kita biasanya menyebutnya Bunda Ruli. Saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Nama lengkapnya Nurmai Nurul Haq, SPC, MA Psikolog, atau biasa dipanggil dengan Bunda Ruli. Bunda Ruli ini menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, mulai dari program sarjana, program profesi psikolog, maupun program magister psikologi. Nah, beliau bisa dihubungi di 081 32 60 4
4480 atau juga bisa melalui email di nurmei.n@mail.ugm.ac.id atau di nurmei.n@gmail.com. Nah, Bunda Ruli ini kiprah beliau di dunia pendidikan dan parenting sudah tidak diragukan lagi. Beliau merupakan psikolog keluarga dan pendidikan. Jadi nanti bagi ayah bunda yang ingin konsultasi mengenai pendidikan ataupun mengenai permasalahan keluarga, nanti bisa menghubungi Bunda Ruli di kontak yang sudah tadi saya bacakan, atau nanti bisa WA pribadi kepada saya, nanti saya berikan kontaknya. Beliau juga merupakan instruktur nasional BIMTEK BINWIN Kementerian Agama Republik Indonesia, psikologis asosiasi di UPKM UGM, Admintas, lalu beliau psychological service di Fawaskis, homeschooling anak pelangi, dan lain sebagainya. Beliau merupakan konsultan psikologi DMI Indonesia, trainer dan pembicara atau narasumber di berbagai pelatihan dan seminar. Nah, ayah bunda, selain itu, Bunda Ruli juga aktif di organisasi. Beliau merupakan sekretaris komite SMP Negeri 6, MTS Negeri 6 Sleman, wakil ketua Paguyuban Orang Tua 8E MTS Negeri Sleman, MTS Negeri 6 Sleman, bendahara Forum Kelas 2A SD Teladan Yogyakarta, bidang pemberdayaan dan pendampingan keluarga Maslahah LKK PWNU DIY, dan koordinator kegiatan Alumni of Prima Parents Community. Moto beliau, kebaikan sekecil apapun itu, lakukan saja, percaya saja. Beserta kesulitan, ada kemudahan, dan yang terakhir, ngono yo ngono, neng ojo ngono. Wah, ternyata banyak sekali pengalaman dari Bunda Ruli, ayah bunda. Tentunya hari ini kita bisa belajar banyak hal dari beliau. Nanti ayah bunda, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan membacanya di sesi tanya jawab. Atau apabila ayah bunda berkenan bertanya secara langsung, nanti di sesi tanya jawab bisa menuliskan, bisa menyalakan mikrofonnya dan videonya untuk bertanya. Seperti itu ya ayah bunda. Baik, langsung saja. Tidak usah berlama-lama lagi ayah bunda. Kita belajar bersama dengan Bunda Ruli. Kepada Bunda Ruli, kami persilakan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan ibu semua. Terima kasih sekali lagi kepada Intan Cesia. Wah, saya panggil Intan ini. Saya mengenal Intan itu sudah cukup lama, sejak dia masih ingusan katanya. Padahal waktu ketemu saya juga nggak ingusan sih. Tapi dia bilang masih ingusan. Dan saya memahami betapa komitmen dia terhadap pendidikan dan saya cukup bangga dan bahagia dia bisa mengembangkan HS Anak Pelangi ini hingga bisa secara nasional diakui. Penghargaan sebesar-besarnya buat tim pendidik dan juga akademis manajemen dari homeschooling Anak Pelangi. Mohon maaf sekali karena tadi memang pagi ini jam 9 saya sudah ada meeting sama teman-teman UPKM UGM untuk kegiatan hari Senin Selasa besok. Jadi ini tadi agak saya sambi, tapi sedikit banyak saya cukup mendengarkan banyak hal yang disampaikan oleh Bu Intan tadi terkait dengan masa pandemi. Dan ini saya barusan share screen, sudah bisa nampak, Miss Syaril? Sudah, Bunda? Nampak ya? Ya. Baik. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang proses pembelajaran, itu tidak bisa kita melepaskan diri dari peran keluarga.
ketika kita bicara tentang peran keluarga, itu tidak hanya bicara tentang peran orang tua sebenarnya, tapi bagaimana pengkondisian dari semua anggota keluarga, apakah itu kakak, adik, misalnya ada keluarga besar di situ, simbah gitu ya, atau ada tante tinggal di situ. Nah, itu menjadi support system bagi anak-anak untuk proses pembelajaran di rumah. Gitu. Nah, ini tadi sudah dibacakan sama sama Miss Syaril. Saya share screen yang untuk besar. Nah, ini sedikit berbagi cerita Bapak dan Ibu, Papa dan Mama. Ini sebagian kecil sih, hanya 3 dari apa yang seringkali yang saat ini sering menjadi bahan untuk konsultasi atau konseling online saya. Jadi saya terpaksa memukul anak remaja saya karena dia membuat adiknya terluka dan saya merasa dia tidak pernah mendengarkan apa yang saya katakan. Ini seorang ibu yang mengatakan seperti itu. Terus kemudian seorang ayah mengatakan, Bu Ruli, saya merasa istri saya itu terlalu banyak meminta dan menuntut. Padahal saya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akhirnya saya tidak bisa menahan amarah dan kami bertengkar hebat, gitu ya. Jadi ini seorang suami, seorang ayah, kemudian terjadi pertengkaran dengan istrinya di masa pandemi ini dan tentu saja itu juga berdampak pada pola pengasuhan di anak-anak mereka. Terus kemudian untuk yang selanjutnya ini curhat dari seorang remaja usia 17 tahun. Dia bilang, kapan ini berakhir, Bu Nurli? Saya merasa terkekang di dalam rumah. Apapun yang saya lakukan tidak pernah benar di mata ibu saya. Saya selalu disalahkan dan ini membuat saya sedih, apalagi saya tidak bertemu dengan aduh. Oke, apakah suara saya terdengar, Miss Saril? Miss Saril? Dengar? Oke, terima kasih. Iya, oke. Baik. Nah, apa sih sebenarnya sebelum kita masuk, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga? Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh keluarga saat ini sehingga kita butuh belajar untuk bisa mendampingi anak kita belajar. Nah, orang tua belajar, anak-anak pun belajar. Nah, ketika kita bicara tentang tantangan psikososial dan ekonomi selama pandemi ini, perlu kita pahami bahwa tekanan psikologis pribadi dan keluarga itu sangat tinggi. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi beberapa perusahaan, ini saya tadi pagi baca berita juga mulai Januari 2021 gaji ASN akan dipotong berapa ya, 25 atau 30%. Sementara dari awal pandemi ini gaji karyawan swasta itu sudah mengalami pemotongan hingga 30%. Bahkan PHK juga banyak terjadi di beberapa sektor industri. Nah, tekanan psikologis pribadi dan keluarga ini tentu saja menjadi tantangan bagi setiap keluarga yang memang mereka butuh tetap memberikan lingkungan yang sehat untuk anak-anak mereka. Terus kemudian livelihood berkurang. Livelihood berkurang itu sekarang ini memang semua fokus di rumah aja. Nggak ada lagi aktivitas-aktivitas atau ada hambatan untuk bisa beraktivitas di luar rumah, tidak seperti sebelumnya. Ketidakpastian masa depan. Seberapa banyak orang tua yang ketika konsultasi dimulai, saya tanyakan, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Pertanyaannya selalu sama. Kapan anak-anak ini sekolah lagi? Kapan anak-anak ini bisa beraktivitas di luar rumah, Bu Ruli? Kapan anak-anak ini bisa mulai mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan potensi mereka seperti sebelumnya? Ketidakpastian masa depan ini memang saat ini banyak dihadapi oleh semua, tidak hanya kita sebagai orang tua, tapi juga anak-anak dari semua level pendidikan. Kemudian keterbatasan ruang psikologis pribadi akibat berbagi ruang selama masa di rumah saja. Anaknya satu, rumahnya besar, mungkin tidak terlalu berdampak. Rumahnya ukuran 100 atau 120 meter persegi gitu ya, anaknya 3, anaknya 4, wah lu lagi gitu ya, ketemunya dia lagi. Sehingga toleransi itu semakin lama semakin tertantang untuk bisa lebih banyak berempati gitu. Nah, ini keterbatasan ruang psikologis ini juga menjadi tantangan. Kemudian pondasi keluarga dan hubungan antar anggota keluarga.
Kenapa sangat penting bagi kita orang tua untuk memahami peran keluarga? Karena sebenarnya ketika kita menghadapi masa pandemi ini, kita juga dihadapkan pada fakta bahwa bagaimana sih kondisi keluarga kita saat ini. Untuk keluarga yang sebelum pandemi itu ibaratnya pilar-pilar rumahnya itu sudah mulai retak, biasanya pada masa pandemi ini getting worse. Jadi semakin memperparah gitu ya, semakin mudah terjadi konflik, semakin mudah terjadi pertengkaran, semakin mudah terjadi ketidakpuasan antar anggota keluarga gitu ya. Nah, hubungan antar anggota keluarga ini masing-masing memang perlu melihat pada di posisi mana sebenarnya kami itu saat ini berada. Nah, ini fakta-fakta yang saat ini perlu kita hadapi bahwa memang ada perilaku baru. Keluar rumah harus memakai masker, terus kemudian protokol kesehatan yang lain itu seperti apa, dia prioritas persoalan kebersihan dan kesehatan. Begitu keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah harus langsung masuk ke kamar mandi, baju-baju langsung dimasukkan ke tempat bagian kotor, langsung mandi bersih, ganti baju. Ya, dan itu menjadi perilaku baru lagi gitu ya. Jaga jarak ketika berada di tempat umum, ini juga terbentuk perilaku baru. Prioritas persoalan kebersihan dan kesehatan ini juga menjadi salah satu bentuk psikoedukasi. Bagi siapa? Bagi semua anggota keluarga. Untuk semua anggota keluarga, apakah itu ayah, ibu, anak-anak, kakek, nenek, dan tentu saja semua yang ada di dalam rumah. Nah, kalau biasanya itu malah justru akhir-akhir ini saya sering mendengar kasus itu anaknya sudah siap nih, anaknya sudah aware, anaknya sudah sadar akan pentingnya terbentuknya perilaku baru ini, bahwa begitu selesai keluar dari rumah, mandi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang parents-nya ini yang akhir-akhir ini lately saya sering mendengar anak-anak remaja itu curhat. Papa itu Bu Ruli setiap kali pulang dari kantor itu nggak langsung masuk kamar mandi, malah dia duduk di sofa dulu, pegang handphone, baca ini, ngeliat TV gitu. Padahal udah saya ingetin, Papa mandi dulu gitu. Nah, tentu saja ketika kita bicara tentang hal ini pasti akan terjadi chaos, akan terjadi ketidakkonsistensian antara apa yang diketahui Allah tentang new normal, tentang masa pandemi ini dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Terus kemudian persiapan fisik dan mental. Beberapa peraturan baru di tempat kerja. Nah, ini juga saya beberapa kali mendengar bahwa ada perusahaan-perusahaan tertentu itu yang meskipun kerja dari rumah, work from home, tapi karyawan itu harus standby. Harus ready kapanpun telepon itu berdering. Wah, jadi penilaian kinerja itu salah satunya dilihat dari situ. Ya, nah ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam fakta tentang new normal ini. Terus kemudian harus dilakukan oleh semua masyarakat, tidak hanya sebagian orang saja. Nah, tekanan dampak COVID ini seringkali menyebabkan ketidakmampuan beradaptasi. Keluarga jadi bingung, apalagi ketambahan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Intan. Sekarang beban pendidikan, tugas mengajar, tugas untuk menyampaikan materi itu tidak hanya murni ada pada teacher, pada guru. Tapi itu juga perlu dilakukan oleh orang tua. Nah, dari apa yang tadi sudah dilakukan, disampaikan oleh teacher, mana yang kamu pahami dan mana yang tidak kamu pahami? Ada nggak yang bisa Mama bantu? Nah, ketika tidak mau beradaptasi ini, Mama ini gimana? Aku nggak paham. Ya nanya sama teacher tuh, nah Mama kan juga nggak ngerti. Gitu ya, nggak bisa adaptasi ini dengan hal yang baru ini. Gitu ya. Ini ada yang raising hand. Nih Saril mungkin bisa di chat ya tadi yang raising hand, bisa kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat saja Bapak dan Ibu, Papa dan Mama. Nah, ketidakmampuan ini menyebabkan ketidakmampuan mengelola emosi. Udahlah, kalau untuk urusan sekolah, belajar itu urusanmu sama gurumu. Nanya sama teacher gitu. Mama itu udah bayar mahal, Papa itu udah bayar mahal. Coba sekarang nanya ke sana, masa teachernya nggak bisa ngejawab misalnya ya. Nah, ketidakmampuan mengelola emosi ini kemudian akhirnya menjadi konflik hubungan antara suami dan istri, hubungan antara ayah dengan anak, hubungan antara ibu dengan anak, dan inilah terus kemudian yang menjadikan masalah. Inilah yang pentingnya kita itu untuk terus belajar. Nah, ini sedikit perspektif family strength, saya pikir tidak perlu saya sampaikan ya, tapi artinya memang ketika kita bicara tentang keluarga, itu kita tidak hanya bicara tentang struktur, tapi kita bicara tentang fungsi. Kalau sebelum pandemi itu sudah ada penelitian yang berkaitan dengan salah satu penyebab yang dilakukan oleh teman-teman Fakultas Psikologi UGM itu ya melalui Center of Public Mental Health-nya,
bahwa sekarang ini figur ayah itu sudah mulai hilang. Nah, ternyata sama Allah sama Tuhan dikasih pandemi nih. Ayahnya ada nih di rumah nih, belegernya nampak nih. Nah, figurnya itu ada nggak di anak-anak mereka? Apakah hanya fisiknya ada di rumah, tapi figurnya nggak nempel di anak-anaknya mereka? Nah, ini artinya apa? Itu hanya struktur, fungsinya nggak jalan. Fungsi ayah, orang laki-laki sebagai ayah, perempuan sebagai ibunya, ini ada nggak figur ini muncul nggak di anak-anak kita? Gitu ya. Nah, ini perspektif ketahanan keluarga atau kekuatan keluarga. Nah, ketika kita bicara sebentar ini, kemudian, nah di sini ada hal-hal baik itu membutuhkan waktu. Sebentar, mohon maaf ini. Nah, sini saya lewatin aja ya Bapak dan Ibu. Nah, dengan adanya fakta-fakta yang tadi saya sampaikan, bagaimana relasi antar keluarganya? Bagaimana proses belajar mengajar anak yang saat ini sudah berjalan 7 bulan? Ya, mulai dari awal pandemi di bulan Maret itu sampai saat ini, bagaimana proses belajar mengajar anak-anak kita? Nah, proses belajar itu saya selalu mengatakan di setiap kelas parenting saya, being a parent means a never ending learning process. Jadi menjadi orang tua itu memang proses belajar yang tiada henti. Kita belajar terus-menerus. Anak saya dari TK, kemudian ke SD, kemudian ke remaja. Ya, nah, ketika remaja pun, ketika dia masa storm and stress, masa transisi, masa ketika mereka banyak sekali hal-hal yang harus mereka kejar, harus mereka selesaikan, gitu ya. Nah, ini pun saya juga belajar sedikit-sedikit, kadang-kadang kaget, anak remaja saya melakukan seperti ini, anak remaja saya sudah seperti ini, ya, terus belajar. Nah, sebenarnya ketika kita diskusi tentang peran keluarga dalam mendampingi anak belajar, kita perlu tahu nih, belajar itu sebenarnya apa? Apakah ketika Zoom, anak-anak belajar dengan teachernya, itu sajakah? Gitu. Apakah ketika anak-anak membuka e-learning, ketika mereka melihat YouTube pembelajaran dari sekolah, ketika mereka mengerjakan PR dari gurunya, apakah itu saja yang kita sebut dengan belajar? Nah, ternyata memang tidak. Ketika kita katakan belajar, itu adalah saat yang tepat untuk mengenal yang baru. Kita perlu paham bahwa belajar itu tidak hanya memang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya akademis. Dan saya cukup bangga, cukup bahagia ketika di setiap akhir pembelajaran di semester tahun akademik di homeschooling anak pelangi ini selalu menampilkan kompetensi siswa-siswanya dengan potensi yang berbeda-beda, baik dari musiknya, gitu ya, tari, gitu ya. Itu sesuatu yang proses belajar yang memang perlu difahami oleh orang tua. Bahwa berprestasi, berkarya itu tidak melulu harus berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya akademisi. Tidak melulu menjadi ranking kelas, tidak perlu menjadi juara kelas, tapi bisa juga juara lapangan, bisa juga juara panggung misalnya, atau bisa juga di organisasi, ya gitu. Nah, terus kemudian memahami hal-hal yang baru, pandemi. Sebelum kita salah satu bagian dari proses mendampingi anak ini kan sebenarnya juga ada sharing time. Jadi apa toh nak yang kamu rasakan ketika kita itu masuk pandemi, yang paling kamu khawatirkan, yang paling kamu takutkan dari pandemi ini apa? Itu anak SD bisa itu sudah diajak berdiskusi seperti itu. Banyak kalau di kelas teen saya itu selalu bilang, saya itu paling takut Bu Ruli kalau mama sama papa itu kena corona, kena COVID. Itu yang saya takutkan gitu. Kenapa? Karena papa sama mama itu sekarang sudah kerja dari kantor. Mereka banyak berinteraksi dengan orang lain. Mereka banyak ketemu dengan orang-orang lain yang kita tidak tahu orang itu orang tanpa gejala atau memang dia sudah memahami hal-hal baru. Nah, ini sebenarnya juga proses belajar yang perlu difahami oleh kita sebagai orang tua. Terus kemudian memori, mengingat sesuatu. Proses pengulangan bermanfaat untuk memperkuat memori belajar. Jadi ketika kita mendampingi anak, kita perlu paham bahwa saat berbicara tentang ingatan, ya ampun nak, barusan juga dipelajari, udah lupa lagi.
barusan ibu ngasih tahu, udah lupa, bu udah tuh diingat-ingat gitu. Nah kita perlu tahu nih proses remembering, proses mengingat, recalling itu seperti apa, mekanismenya kayak gimana, dinamika psikologisnya seperti apa. Sama seperti kita itu misalnya melihat jalan setapak. Kalau jalan setapak itu tidak pernah kita lalui, tidak pernah kita lewati, yang terjadi apa? Akan ada banyak semak belukar di situ. Sehingga jalan setapak ini terus harus dilewati supaya dia nampak terus. Sama seperti proses pembelajaran. Orang tua pun juga perlu memahami instead kita itu, alih-alih kita itu menegur mereka karena tidak paham, karena tidak mengerti. Kita bantu anak-anak kita itu. Bagaimana sih caranya supaya mereka itu bisa mengingat sesuatu tidak hanya dari memori jangka pendeknya, tapi sampai bisa masuk ke dalam memori jangka panjangnya. Sehingga misalnya kalau saya tanyakan ke ayah bunda, ke papa mama, 17 Agustus 1945, semua pasti bisa langsung menjawab. Saya tanyakan ke anak-anak SD, ke anak-anak SMP, SMA, 17 Agustus 1945. Apa itu? Langsung bisa mengingat, menjawab. Kenapa? Karena mereka mengasosiasikan sesuatu itu dengan sesuatu hal yang berkaitan, yang memiliki nilai-nilai pribadi. Nah ini yang sebenarnya perlu kita bantu untuk anak-anak ini bisa mengingat lebih baik. Ya, nah setiap anak itu jenius, bahwa kita tidak bisa menilai seorang anak itu hanya dari satu kompetensi yang tidak dia milikinya. Karena jika kita melihat ikan itu dari kemampuan memanjat pohon, maka seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh. Kalau misalnya kita fokusnya itu hanya pada nilai-nilai akademis gitu ya, kita lupa bahwa sebenarnya ada nilai-nilai lain yang memang bisa dikembangkan dari anak ini. Nah, kita selamanya nanti akan melihat bahwa dia itu tidak mampu. Ya. Nah, 4 pilar pendidikan ini yang dipakai oleh ini dari UNESCO ya, Bapak dan Ibu, Papa dan Mama, tetapi ini yang dipakai hampir di seluruh negara berkaitan dengan pilar pendidikan yang ada di negara, di banyak negara. Ya. Nah, sayangnya di Indonesia itu hampir rata-rata sebagian besar pendidikan di Indonesia itu masih sampai pada learning to do. Jadi learning to do. Saya tahu, saya orang psikologi, saya paham ilmu-ilmu psikologi, saya paham teori-teori tentang belajar, saya paham teori-teori tentang parenting misalnya. Nah, learning to do. Saya mampu bisa memberikan penjelasan, saya mampu menjalankan bahwa parenting yang baik itu seperti ini. Ketika anak saya bertanya itu seperti ini. Dia kuliahnya di teknik, dia tak bisa caranya membuat mesin itu seperti ini. Dia tahu caranya memperbaiki mesin itu seperti ini. Nah, itu sampai di situ saja. Tapi belum semua sistem pendidikan di Indonesia ini belum semua sampai pada pilar learning to be and learning to live together. Ini seringkali muncul ketika misalnya saya diminta untuk membantu untuk interview misalnya. Jadi memang saya itu lebih banyak di psikolog keluarga dan pendidikan, Bapak dan Ibu, Bapak dan Mama. Tapi di awal perkuliahan, awal lulus di tahun 2002, 2003, itu memang saya masih sering banyak membantui proyek di UGM itu berkaitan dengan rekrutmen. Ya, sehingga kadang-kadang mereka meminta saya membantu untuk proses interview assessment. Nah, ini seringkali nampak sekali ini untuk learning to be. Ngelihat dari hasil nilai-nilainya, AA semua nih, bagus nih, pinter nih, gitu ya. Terus prakteknya, bagus ini dia. Tapi begitu interview, dia tidak mampu, nggak percaya diri, tidak mampu bisa menjelaskan, menjawab pertanyaan-pertanyaan asesor, interviewer itu dengan baik. Nampak sekali kecemasannya, nampak sekali akhirnya terus gagap gitu ya, jadi public speaking-nya jadi nggak bagus gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir learning to live together. Kadang-kadang proses pembelajaran dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu itu bahkan saya beberapa kali membantu untuk perusahaan BUMN dan
perusahaan multinasional itu ya, ayah, bunda, papa, dan mama, itu kadang-kadang mereka mengatakan, Bunda Ruli, saya dikasih orang-orang yang IQ-nya jangan terlalu tinggi aja deh. Gitu. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Karena kalau untuk manajer sama supervisor itu kan malah sebaiknya mereka punya minimal tuh superior gitu. Enggak, saya udah sering ketemu dengan orang-orang yang mereka itu memang pintar, bagus, nilainya tinggi, bahkan ada yang kadang 4 cum laude, tapi mereka tidak bisa teamwork. Mereka nggak bisa melihat perbedaan. Ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perbedaan sedikit saja, mereka langsung emosi. Jadi akhirnya tim tidak kondusif untuk bekerja dengan baik. Nah, ini juga sebenarnya proses belajar yang perlu kita bantu, kita latihkan kepada anak-anak kita. Nah, pertama kalau kita bicara tentang proses belajar ini, maka kita perlu paham bahwa ketika anak-anak kita belajar, itu semua panca indera itu menerima segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Termasuk ketika dia mata melihat bagaimana ekspresi ayah ibunya, gitu ya. Bagaimana dia bisa mengamati sambil mengerjakan melihat ibunya. Ayo, udah selesai belum? Gitu. Ya ampun, salah lagi, Nak. Nah, itu semua panca indera tuh si anak ini terbuka semua. Sehingga sudahlah dia sulit untuk mengerjakan, takut ketika khawatir ngelihat ekspresi wajah mamanya atau wajah papanya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Proses untuk belajar itu menjadi terhambat. Proses dia untuk terstimulasi oleh materi-materi yang ada di depannya itu pun juga menjadi terhambat. Kenapa? Karena fokusnya pecah pada apa yang dia lihat di sebelahnya gitu ya. Terus kemudian kedua, penerimaan panca indera bergantung pada perhatian dan konsentrasi anak. Nah, kalau kita bicara tentang perhatian dan konsentrasi, ini kita juga bicara secara fisik ya, ayah, bunda, papa, dan mama. Jadi misalnya kalau anak-anak ini ada beberapa sekolah itu yang memang dia Zoom-nya itu tidak pagi, tapi siang jam 1 sampai jam 3. Nah, ini memang orang tua perlu bertanya atau perlu menyampaikan kepada anak. Nah, nanti kan kamu akan Zoom, akan belajar jam 1. Jam 12 begitu dengar azan zuhur, sholat, terus makan ya, Nak. Nah, kenapa? Karena ini akan sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Kalau di teori psikologi, kalau kita bicara tentang perhatian, ini ada yang disebut dengan noise. Jadi ada noise, ada sinyal. Saat ini suara saya ini adalah sinyal. Materi-materi yang saya sampaikan ini adalah sinyal yang ditangkap oleh indera Bapak dan Ibu, ayah dan Papa dan Mama. Nah, tetapi selain sinyal ini ada juga noise. Noise ini bisa faktor internal dan bisa faktor eksternal. Faktor internalnya bisa misalnya lapar, gitu ya. Terus misalnya orang mama mungkin sambil nge-zoom, sambil masak. Kalau sekarang kan lagi ngehit ya kalau orang tua, wah enak bisa belajar sambil masak misalnya. Tapi konsentrasinya kan jadi akhirnya terpecah, gitu ya. Nah, terus kemudian bisa juga faktor eksternal. Jadi misalnya suara bising kendaraan bermotor misalnya, atau suara anak-anak yang ramai di luar gitu ya. Karena itu sekarang lagi musim nge-mute ya. Bapak dan Ibu, Papa dan Mama. Jadi tugasnya Miss Harilah ini untuk nge-mute. Supaya apa? Supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi satu-satunya sinyal yang diterima oleh Bapak dan Ibu, Papa dan Mama. Tidak ada noise yang mengganggu untuk proses menerima materi ini. Nah, ini juga perlu difahami. Noise-nya biasanya kalau anak-anak remaja itu noise-nya itu misalnya dari handphone, pasang status, mulai Zoom kelas atau mulai e-learning misalnya. Terus kemudian ketika dia sudah masang status, biasanya ada temannya itu yang mengomentari gitu ya, pasang status, terus kemudian ada notifikasi muncul. Nah, itu nggak semua, pasti mereka akan tergelitik untuk melihat notifikasinya, siapa yang komen ya. Nah, itu noise gitu ya. Nah, ini sehingga memang kita perlu membantu untuk menghilangkan noise ketika anak-anak ini mulai belajar. Terus kemudian perasaan anak ikut mempengaruhi proses belajar. Jika anak senang, maka panca inderanya akan bekerja lebih baik dan konsentrasi lebih lama. Karena itu yang saya selalu katakan pada orang tua itu,
sometimes being a moms itu we need to become a craziest mom in the world gitu ya Bapak dan Ibu, Papa dan Mama. Kadang-kadang kita itu perlu melakukan sesuatu yang konyol gitu ya, sesuatu yang lucu gitu ya, sehingga itu menjadi hal-hal yang segar di rumah gitu ya, hal-hal yang menyenangkan di rumah gitu ya, nggak serem. Wah, ngeliat bapak ibunya wajahnya ke depan semua serem, mama nggak jadilah, nggak jadi. Kalau anak lihat mamanya ke depan semua. Nah ini sebenarnya yang bisa menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh orang tua. Karena seperti saya ditanyain oleh anak saya tentang pelajaran matematika IPA untuk SMP SMA. Tentu saja, aduh nak, mohon maaf, ibu udah lupa pelajaran itu, gitu ya. Coba tanya ke ayah, ayahnya ngerti apa enggak? Kalau enggak ya terpaksa lah kita nanya ke guru les ini ya misalnya. Jadi tugasnya kita itu memang memberikan lingkungan yang kondusif karena kita tidak mampu membantu untuk proses memahamkan anak tentang materi yang harus mereka pahami. Gitu. Jadi ya tugasnya kita ya terkait dengan bagaimana kita memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian yang keempat berkaitan dengan jika anak dalam kondisi lelah, mengantuk, lapar, panca inderanya tidak mampu bekerja dengan baik sehingga konsentrasinya terganggu yang berakibat anak tidak mampu mengingat apa yang dipelajari. Nah, ini otomatis ya Bapak dan Ibu ketika dia tidurnya kurang gitu ya, karena masa pandemi ini banyak sekali dikeluhkan akhirnya pola istirahat, pola tidur anak juga akhirnya terganggu. Tidur sampai tengah malam, bangunnya nggak bisa bangun pagi atau bangunnya pagi sehingga ketika proses belajar dimulai jam 8 dia mengantuk gitu ya. Sehingga ini tentu saja berdampak pada apa yang harus dia pelajari. Terus kemudian yang kelima, jika suasana belajar menyenangkan, anak akan belajar lebih baik dan mudah diarahkan. Nah, ini seperti tadi yang sebelumnya saya sampaikan. Oke. Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ini yang seringkali saya katakan ke anak-anak kita. Belajar itu tidak untuk ibu. Nah, I've been there. Ibu sudah melalui itu semua. Ibu sudah melalui fase TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai S2 ibu sudah melalui itu semua. Nah, this is your turn. Ini waktumu. Kalau misalnya kamu menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak penting saat ini, terus kemudian malas melakukan mempelajari hal-hal baru, malas untuk berusaha berikhtiar, ya jangan salahkan siapapun ketika nanti masa depan yang akan kamu hadapi itu lebih sulit dari saat ini gitu. Nah, itu yang memang perlu difahamkan, terutama untuk anak-anak remaja gitu ya. Nah, ini kiat-kiat sederhananya Bapak dan Ibu. Pertama, kita memang perlu paham tentang gaya belajar. Ini saya yakinlah Bapak dan Ibu, Papa dan Mama itu selalu pasti kalau di kelas parenting berkaitan dengan belajar anak, itu mesti sering sekali dengar modalitas belajar ini atau gaya belajar ini. Bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kita sebagai orang tua diharapkan mengenal dan memahami gaya belajar anak sehingga memudahkan dalam mendampinginya belajar. Anaknya 3. Bisa jadi gaya belajarnya berbeda-beda. Ada anak yang visual, gitu ya. Anak-anak yang visual ini memang anak-anak yang proses belajarnya itu melalui penglihatan dari apa yang dia lihat, sehingga kiat bagi orang tua itu pertama gunakan lebih banyak gambar daripada kata. Gitu ya, dengan misalnya dengan papa punya papan tulis gitu di rumah, ini loh nak, kalau misalnya kenapa terjadi B itu penyebabnya karena A, dan ketika A ini mempengaruhi B maka B ini menyebabkan terjadinya C misalnya. Nah, ini anak-anak yang visual itu biasanya kalau mereka mengerjakan soal-soal ujian, yang diingat itu bukan apa yang disampaikan oleh guru atau apa yang disampaikan oleh orang tuanya, apa yang dia baca, tapi halamannya. Oh ya ding, ini halaman di sini. Oh ya ding, ini waktu guru menjelaskan tentang itu di sini gitu. Nah, ini lebih banyak gambar daripada kata. Kemudian gunakan penulisan kata dengan huruf yang unik dan ukuran tulisan yang beragam dan warna. Berarti mind mapping. Nah, ini nanti monggo intinya itu bisa sesuatu yang bisa dilihat oleh anak-anak. Terus kemudian auditori. Nah, kalau auditori ini memang berkaitan dengan pendengaran, gitu ya, bisa speaking, bisa listening. Kalau listening itu memang mereka butuh tempat yang tenang, gitu ya, butuh tempat yang tenang. Gunakan intonasi yang dinamis ketika memberikan informasi kepada anak.
belajar dengan teknik bercerita. Kalau tidak, misalnya anak harus membaca sendiri, Bapak dan Ibu tidak bisa menemani, tidak bisa membacakan, sampaikan sama dia, baca yang keras, nak, minimal kedengaran telingamu sendiri. Atau gunakan alat perekam sehingga kamu bisa ulang-ulang gitu ya untuk ini. Biasanya anak-anak auditori itu bisa sangat Bapak, Ibu, Ayah, Bunda lihat kok. Jadi misalnya ketika dia punya barang baru gitu ya yang ada manualnya gitu, dia biasanya malas untuk membaca. Dia biasanya nanya, "Ma, ini kalau kayak gini tuh gimana sih, Kak? Kakak, tolong bantuin dong, Kak. Kalau misalnya kayak gini ini gimana sih, Kak?" Misalnya kayak gitu. Ya, jadi dia lebih senang. Nah, kalau di sini anak dengan gaya belajar auditori biasanya lebih sensitif terhadap musik dan memiliki minat yang tinggi terhadap musik. Nah, ini memang harus hati-hati Bapak dan Ibu. Saya beberapa kali menemui orang tua itu yang bertanya seperti ini. Bu Ruli, kenapa anak saya ketika belajar itu saya selalu pakai headset? Dan ketika saya dengarkan itu adalah musik, gitu ya. Itu adalah musik. Nah, memang untuk anak-anak dengan minat dan bakat di musik yang tinggi, itu musik ini bisa membantu. Kenapa? Karena dinamikanya seperti ini Bapak dan Ibu. Ketika dia belajar matematika, belajar bahasa, belajar IPA misalnya ya, itu kan semua menggunakan otak kiri. Nah, ketika dia gaya belajarnya auditori dan dia punya bakat dan minat di musik, otak kanannya kan nganggur karena pelajaran-pelajaran tadi itu lebih banyak memfungsikan otak kirinya. Nah, ketika otak kanannya nganggur, maka dia akan mengganggu otak kirinya. Gitu ya. Jadi kadang ngelamun, kadang terus kemudian domblong, ada yang ini. Sehingga mereka harus dikasih kerjaan nih otak kanan ini. Kerjaannya apa? Mendengarkan musik. Gitu ya. Nah, itu yang akhirnya dua-duanya dikasih pekerjaan sehingga dua-duanya bisa berjalan. Tapi harus hati-hati karena tidak semua anak itu bisa. Seperti saya ini, saya penikmat musik. Saya senang kalau misalnya saya lagi nganggur, salah satu kegiatan yang saya lakukan sambil masak, sambil mengerjakan laporan, misalnya itu sambil mendengarkan musik. Tapi ketika saya harus menghafalkan atau belajar tentang suatu hal, musik harus berhenti. Karena kalau enggak saya malah nyanyi gitu ya, ya Bunda ya. Karena memang bakat saya di sana tidak aja, karena saya hanya penikmat saja, bukan orang dengan bakat musik. Nah, terus kemudian kinestetik. Kalau kinestetik ini mereka-mereka yang biasanya baru duduk bentar pergi gitu ya, mungkin saya yakin ya Bunda sudah bisa paham untuk kinestetik ini. Jadi kiat bagi orang tua itu adalah gunakan alat peraga. Ini biasanya akan cenderung lebih efektif gitu ya. Aplikasi pengetahuan dengan cara praktek langsung, anak akan semakin berminat dalam belajar dan informasi baru lebih mudah untuk diingat. Salah satu hikmah dari pandemi ini itu adalah orang tua jadi cukup detail untuk ikut eksperimen ketika ada tugas-tugas gitu ya. Ketika ada tugas-tugas dari anak itu biasanya orang tua ikut dan oh alah gini toh ternyata, oh seperti ini toh ternyata gitu ya. Nah, ini untuk anak-anak kinestetik. Terus kemudian menyiapkan lingkungan belajar. Nah, ini tadi juga kita sudah sedikit singgung hal yang perlu dilakukan mengajarkan anak kemandirian. Jadi ini biasanya ayah bunda bisa mulai ketika anak umur 9 tahun. Gitu ya, sebelumnya, jadi kalau kita bicara tentang kedisiplinan, itu kan memang kalau bisa 9 tahun itu anak-anak sudah paham kapan dia makan, kapan dia mandi, kapan dia istirahat, screen time, kapan itu dia bisa digunakan atau tidak, gitu ya. Terus kemudian mengajarkan anak tata krama, gitu ya, dan yang terakhir mendampingi anak belajar. Nah ini lingkungan. Terus kemudian di sekolah, nah kalau di sekolah karena kita masih pandemi ini semua belajar dari rumah, maka yang perlu dilakukan oleh orang tua itu adalah proaktif menjaga komunikasi dengan teacher-nya gitu ya. Sekarang ini karena standar dan target pendidikan itu tidak bisa setinggi sebelum pandemi, maka banyak sekali sekolah-sekolah itu yang memberikan toleransi pengumpulan tugas gitu. Jadi seperti anak saya itu, loh nak, bukannya itu ibu dengar ketika Zoom ada tugas ya dari gurumu ya? Iya Bu, nanti baru selesai jam 8 kok. Kenapa nggak dikerjakan sekarang? Lah ini semuanya lagi Zoom. Anak saya 3 Bu, jadi kalau misalnya lagi proses belajar itu semuanya pakai nge-Zoom. Apalagi ketika saya tambahan ada webinar atau ada asesmen gitu, biasanya 4 orang. Kalau ayahnya kerja dari rumah juga 5 orang, semua pakai Zoom gitu ya. Akhirnya
kadang-kadang jadi lelet gitu ya, jadi lemot, jadi nge-lag gitu. Nah, itu biasanya si kakak dikumpulin jam 8 kok Bu, nanti aja sore kalau semuanya udah selesai Zoom-nya baru aku kerjakan gitu. Oh ya oke gitu ya. Nah ini menjaga komunikasi seperti ini memang perlu dilakukan. Nah, kita pun juga bisa, teacher bener nggak sih bahwa nanti pengumpulan sampai jam 8 gitu. Teacher ini nanti anak saya baru bisa mengerjakan nanti sore ya gitu. Nah ini memang perlu disampaikan dan dikomunikasikan sebagai salah satu bentuk peran kita ketika kita mendampingi anak belajar. Nah, ini peta sukses belajarnya, ada pra belajar, proses belajar, dan pasca belajar. Nah, kalau kita bicara pasca belajar, itu memang ada penelitian di psikologi pendidikan, itu ketika anak selesai belajar, jadi waktu itu penelitian itu dilakukan untuk beberapa kelompok ya, ayah, bunda, papa, dan mama. Ada anak-anak yang selesai belajar, disuruh nonton TV. Ada anak-anak yang selesai belajar, disuruh jalan-jalan. Ada anak-anak yang selesai belajar, disuruh tidur. Nah, ternyata dari 3 kelompok penelitian ini, ternyata yang paling efektif itu adalah mereka yang setelah belajar tidur, gitu ya. Nah, mungkin tidak harus ditidur, tapi tidak melakukan atau malah setelah belajar malah main game. Wah, itu udah tidak efektif itu proses belajar yang ada. Ya. Terus kemudian di sini ada teknik memori senam otak. Ini mungkin lain kesempatan saya bisa bantu untuk ajarkan, sehingga nanti Bapak dan Ibu, Bapak dan Mama nanti bisa membantu anak-anak supaya brain gym-nya ini bisa dilatihkan. Nah, ini harusnya yang keempat ya, mengelola waktu dengan baik. Jadi ayah, bunda, Bapak dan Mama, memang kalau kita bicara masa pandemi ini, 3 waktu ini sebisa mungkin tetap ada. Ya, sebisa mungkin tetap ada. Schedule time. Waktu yang terschedule itu harus ada. Jam berapa Zoom-nya nak, jam berapa belajarnya nak. Misalnya jam 8 sampai jam 10 atau jam 9 sampai jam 12. Oke, itu schedule time. Jam berapa makan, jam berapa tidur, jam berapa istirahat gitu ya. Jam berapa bermain gitu. Nah, nanti ketika bermain mulai itu yang kita sebut dengan fun time. Nah, fun time ini memang tidak hanya berkaitan, sebisa mungkin tidak berkaitan dengan gadget lagi. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang lain, masak, gitu ya, beresin kamar, mindahin posisi kamar seperti apa, gitu ya, menata meja belajar. Nah itu atau hal-hal yang bercanda, ngobrol ini gitu, itu memang berkaitan dengan fun time, olahraga, gitu ya. Nah terus kemudian yang terakhir memang sharing time. Nah sharing time ini seringkali tidak hanya terlupakan, gitu ya, tapi sampai kadang terabaikan. Gitu ya. Ini yang memang perlu dibantu. Terus kemudian, nah ini juga nggak kalah penting ketika kita mendampingi belajar anak. Jangan lupa bahwa saat ini memang kita bicara tentang sistem kekebalan tubuh. Gitu ya, COVID ini bisa kita hindari, insya Allah ketika sistem imun kita, kekebalan tubuh kita itu baik. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan fisik, olahraga, minum air putih, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi, gitu, menghindari stres dan tetap positive thinking. Ini juga menjadi peran kita sebagai orang tua, sebagai keluarga untuk bisa mendampingi anak-anak ketika belajar dari rumah, gitu ya. Nah ini juga sangat penting ya, ayah, bunda, papa dan mama. Ada orang tua itu yang berbeda, ada perbedaan. Jadi ada satu orang tua itu yang bilang seperti ini, Bu Ruli, saya kesel dengan pembelajaran online ini, pembelajaran daring ini. Ya kenapa? Karena saya itu nggak paham, nggak dong. Saya mau bantuin anak saya gimana gitu. Nah ini sebenarnya perlu dicari tahu. Nggak dongnya itu seperti apa? Nggak pahamnya itu seperti apa? Apa materi? Apa hanya karena materi pembelajarannya saja? Atau untuk mengoperasionalkan toolsnya itu yang tidak difahami? Ya, nah ini dua hal yang sangat berbeda ini. Karena seperti saya generasi X ini, itu kadang-kadang minta tolong ke anak saya. Jadi kakak, ibu mau ada kelas remaja nih kak. Dari Zoom itu ibu akan bagi-bagi ke breakout room. Nah, ibu butuh 5 breakout room. Nanti satu breakout room isinya 8 sampai 10 remaja. Gimana caranya supaya ibu itu bisa keluar masuk setiap breakout room? Wah, itu anak saya yang ngajarin tuh, yang SMA. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya
apa ya, kita open mind gitu ya, kita terbuka bahwa ada hal-hal yang memang kita butuh bantuan gitu ya, tapi kita perlu tahu dulu kebutuhan kita itu apa tuh sebenarnya, apa karena memang dari materi belajar itu sendiri atau cara mengoperasionalkan tools-nya yang kita tidak paham ya. Nah, ini tambahannya saja itu. Terus kemudian nah ini yang terakhir ini memang terkait dengan bahasa cinta. Ini sekedar tambahan aja supaya nanti ayah bunda, papa dan mama bisa mengetahui ya, bisa paham bahwa kita itu tidak mungkin menjadi orang tua yang sempurna, tapi kita selalu punya banyak cara untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Saya pikir itu dulu Miss Syaril ya untuk materi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dari sedikit materi ini untuk sisa waktu kita bisa berdiskusi sehingga nanti materi ini bisa kita kembangkan secara lebih aplikatif gitu ya, sesuai dengan kebutuhan ayah, bunda, dan papa dan mama. Gitu, mungkin kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan kepada Miss Syaril. Monggo silakan Miss Syaril. Ya, Bunda Ruli, ini ada satu pertanyaan dari mamanya Kezia, Ibu Susan. Kezia murid homeschooling anak pelangi dari Makassar, mungkin karena belajar dari rumah terus-menerus, sering rasa boringnya tinggi. Sebenarnya bersyukur pelajaran di homeschooling anak pelangi tidak terlalu membuat anak capek, guru-gurunya semua sangat baik, hanya kadang jadinya jam tidurnya jadi suka berubah gitu. Mungkin pertanyaannya bagaimana cara mengubah jam tidur anak supaya bisa kembali normal gitu, Bunda Ruli. Oke, kalau ini kelas 11 ya? Iya, kelas 11 SMA. Baik, kelas 11. Jadi memang sangat ada perbedaan ketika kita mengubah pola perilaku anak-anak di fase anak kita pada fase anak-anak. Fase anak-anak itu usia 7 sampai 12 tahun sama mereka yang sudah masuk fase remaja. Gitu ya. Itu akan sangat-sangat berbeda gitu ya. Kalau untuk anak-anak dengan habituasi, dengan proses pembiasaan misalnya fase anak ya ini Mbak Miss Syaril ya, dari usia otomatis SD dari usia 6 sampai 12 tahun. Jam 10 sudah waktunya harus tidur. Dikondisikan semua mati gitu ya, semua lampu mati, gadgetnya mati. Itu sangat mudah kalau untuk anak-anak SD. Tapi kalau untuk anak-anak SMP, SMA, mereka bisa masuk ke dalam selimut, terus kemudian mungkin masih menyalakan handphonenya. Jadi memang untuk anak saya ketawa, anak remaja saya ketawa ini mendengar kayak gitu. Jadi kalau untuk remaja itu memang proses pemahamannya memang berbeda. Kita sudah tidak bisa lagi menggunakan habituasi dan instruksi saja. Karena itu kalau tadi saya katakan pendisiplinan itu bisa dimulai paling tidak itu usia 9 tahun, maka setelah 9 tahun mereka masuk ke fase pra-remaja gitu ya, kelas 5 sama 6, itu orang tua sudah harus mulai mengkondisikan sebenarnya bahwa ketika dia masuk remaja itu kita menjadi teman mereka gitu ya, menjadi sahabat mereka, menjadi orang yang bisa mereka jadikan tempat untuk cerita. Jadi untuk anak-anak kelas 11 ini untuk mengubahnya ya, Kak, tahu nggak kalau mama itu tidur di atas jam 11 itu pasti bangunnya itu sini mama pegel-pegel, terus kemudian mama jadi nggak nyaman, ngerjain jadi nggak bisa konsentrasi gitu ya. Nah, proses pemahaman, logika berpikir, penjelasan seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, masalahnya adalah kadangkala anak itu lebih percaya sama temannya kalau udah seusia gini. Karena mereka dukungan teman sebaya itu menjadi sangat penting. Sehingga untuk Mama Susan ya, Miss Syaril ya, untuk Mama Susan ini bisa melalui dukungan dari peer support, kalau bahasa psikologinya peer support, dukungan teman sebayanya. Jadi untuk anak-anak SMP SMA ini kan peer support group itu kan menjadi kebutuhan yang dominan untuk remaja. Sehingga saya sering kapan ya ngobrol sama Bu Intan itu, kita perlu bikin peer support sebagai support sistemnya remaja ini gitu. Sehingga anak-anak HS Apel ini emang mereka perlu bikin support system yang mereka itu bisa saling
mempengaruhi hal yang positif gitu. Jadi misalnya, oh ternyata aku tadi malam itu tidur jam 9, bangun-bangun lebih enak loh, lebih seger loh misalnya. Nah itu biasanya mereka trust-nya itu lebih mambang kepada teman sebayanya dibandingkan dengan guru atau orang tuanya gitu ya. Wah mama itu nggak gaul gitu, aku tuh udah gede tau mah misalnya. Sehingga kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana kita bisa mengubah pola tidurnya, maka itu bisa dibantu dengan peers-nya, melalui peer support-nya. Kalau misalnya mama kesulitan untuk berdiskusi, tapi kalau misalnya mama sudah terkondisi, sudah ada pembiasaan sharing time tadi, dengan sharing time dengan putra, dengan Keisha, dengan Kezia tadi ya, maka itu nanti akan lebih enak gitu. Coba nak, cobalah nak, kalau misalnya tidur jam 9, 10, atau nanti mama bisa googling ya, di internet itu ada penelitian dari salah satu dokter ini penyakit dalam ya. Jadi dia khusus untuk liver, untuk hati. Jadi ternyata ini nanti bisa disampaikan ke putra-putrinya yang SMP SMA. Jadi ternyata ya nak, tubuh kita itu kenapa kok Tuhan itu menciptakan waktu istirahat jam 10, terus kemudian nanti bangun jam 3 atau jam 4, terus kemudian kita baru beraktivitas. Kenapa seperti itu? Karena memang dari mulai pukul 10 malam itu kondisi tubuh kita itu melakukan detoksifikasi. Jadi setiap jamnya detoksifikasi bagian tubuh kita itu memang berbeda. Jam 10 kenapa kok kita itu kalau bagi yang muslim ya, bagi yang muslim itu kan kenapa kok ada sepertiga waktu malam yang baik gitu ya. Jam 1, jam 2 gitu ya, sampai jam 3. Kenapa baik seperti itu? Karena itu adalah masa detoksifikasi hati. Nah, setiap detoksifikasi itu membutuhkan ketenangan. Membutuhkan lah, kalau misalnya kita itu dalam kondisi masih awas, masih kita menggunakan gelombang beta gitu ya, masih main game online, masih nonton TV, maka detoksifikasi itu tidak akan berjalan dengan sempurna, tidak akan dengan baik. Sama kayak misalnya ayah, ibu, papa, dan mama, coba kalau misalnya lagi kondisi sakit, tenggorokan, atau flu, itu batuk-batuknya seringnya di pas menjelang subuh kan ya. Jam 4, jam 5 itu kan menjelang subuh biasanya kan, waduh batuk-batuk nggak berhenti gitu ya. Itu kenapa seperti itu? Jangan dikasih obat. Malah jangan diminumin obat. Kenapa? Karena detoksnya sudah sampai pada tenggorokan gitu. Nah, terus nanti jam 6 itu kan sudah harus bangun, terus ke kamar kecil. Kenapa? Detoksnya sudah sampai pada kantong kemih kita. Terus nanti jam 6:30 harus sudah mulai makan gitu. Terus mohon maaf pup gitu ya, buang air besar. Itu sebenarnya mekanisme dari tubuh kita gitu. Nah, itu bisa juga dijelaskan. Atau bisa juga menggunakan analogi manusia itu sangat tergantung pada kebiasaan, apa yang kita lakukan. Kamu terbiasa makan pagi jam 7, makan siang jam 12, makan malam jam 6. Nah, coba bayangkan ketika kamu belajar jam 9, yang biasa sarapan jam 7, belajar jam 9 dan 10 belum makan. Apa yang dirasakan oleh tubuhmu? Apa yang kamu rasakan? Pasti tidak nyaman, pasti tidak enak gitu ya. Kenapa? Karena mekanismenya sudah berjalan, sudah terjadi gitu ya. Jam 12 belum makan, biasa makan jam 12, jam 3 belum makan. Kalau saya sering bilang sama Bu Intan, senggol bacok gitu ya. Jadi jadi wah kesel banget gitu ya. Wah, itu kenapa? Karena mekanisme tubuh kita ini. Nah, pandemi ini seringkali membuat ada perubahan-perubahan pola perilaku, pola makan, pola tidur, pola istirahat. Tapi bukan berarti itu tidak bisa diubah lagi, dikembalikan lagi di seperti semula, itu sangat bisa. Sebenarnya lebih efektif kalau itu satu keluarga memposisikan hal yang sama, Mama. Gitu ya Miss Saril, semoga beberapa alternatif pertimbangan atau pilihan solusi tadi bisa membantu Mama Susan dengan Keisha. Ya. Baik, mau silakan bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Miss Saril. Ya, ini yang pertanyaannya ada lagi Bunda Ruli dari Ibu Nur Hidayati, mamanya Ailsa kelas 9. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak yang sudah jenuh dengan belajar daring? Ya, nah ini perlu dilihat jenuhnya itu kenapa? Jenuhnya itu karena apakah tadi yang saya sempat katakan di awal, apakah jenuhnya itu karena memang belajar daringnya sehingga seringkali anak yang jenuh di belajar daring itu karena dua hal, karena dia pertama karena dia tidak ada aktivitas lain,
gitu ya, selain belajar itu. Atau yang kedua, fun time-nya itu juga daring, gitu. Nah itu akhirnya tidak ada perbedaan antara schedule time ketika dia belajar dengan fun time-nya dia main game online. Nah jadi kelelahan, kejenuhan itu kan seringkali dimulai dari kelelahan fisik, kelelahan psikologis. Kelelahan fisik bisa karena mata. Mata kita itu kan untuk menatap layar, itu sebenarnya kan idealnya setiap 15 menit kita harus melihat hal yang lain. 15 menit kita melihat hal yang lain. Jadi kita bisa terus kemudian fokus pada layar itu sampai 1 jam, 90 menit itu ngadep layar terus. Itu yang harus hati-hati. Itu juga kelelahan fisik dan psikologis ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kejenuhan. Nah, kalau misalnya ternyata enggak kok Bu Ruli, anak saya enggak, saya punya screen time kok misalnya ya. Terus Alisa ini enggak selalu pegang handphone terus kok gitu. Tapi kenapa kok dia tetap jenuh? Nah, berarti dia membutuhkan aktivitas lain untuk dilakukan di luar rumah. Misalnya hari Minggu sekarang itu kami punya aktivitas baru Misaril. Jadi pokoknya minggu itu kita cari tempat sarapan. Tapi karena memang masih pandemi, kami nggak berani untuk misalnya sarapan di warung. Jadi biasanya itu saya kayak piknik itu loh. Jadi bawa makanan, bawa bekal sendiri, kemudian kita ke Taman Kaliurang gitu ya misalnya, terus gelar tikar, makan bareng-bareng gitu ya, atau ke pantai, gelar tikar. Nah itu sebenarnya juga bisa jadi alternatif kegiatan yang lain sebagai fun time antara Alisa dan stakeholder yang lain. Atau kemudian yang lain, karena Alisa sudah kelas 9, otomatis tadi yang saya katakan kebutuhan peers itu menjadi sangat dominan. Gitu ya, kebutuhan peers ini menjadi sangat dominan. Nah, mungkin Ibu Nur Hidayati itu bisa mulai melingkar, bisa mungkin dari teachernya. Teacher, temannya Alisa itu siapa aja tuh kalau menurut teacher yang deket? Gitu ya. Nah, terus kemudian mama bisa kontak dengan temannya yang deket itu. Mam, boleh nggak kalau misalnya putranya ke rumah misalnya, atau kita ajak janjian ke sini gitu, kita nanti bareng, kita tetap pakai protokol kesehatan kok misalnya. Itu karena itu memang kebutuhan ya ayah bunda papa dan mama. Remaja itu beda sama kayak kita yang wah enak banget lah pokoknya kalau di rumah gitu ya, apalagi anak-anak SD itu wah seneng banget. Tapi kalau remaja itu mereka kebutuhan untuk bertemu dengan peersnya itu cukup besar gitu ya, social needs-nya itu sangat besar. Selama kita memahamkan mereka terkait dengan protokol kesehatan, nah ini yang kita sebut dengan new normal gitu. Nah ini nanti monggo silakan mungkin Miss Syaril atau Bu Intan bisa sedikit menyampaikan apakah kalau di beberapa sekolah itu yang saya tahu itu mereka memberikan kesempatan kepada anak itu untuk berada di sekolah gitu ya. Nah tentu saja sekolah yang bertanggung jawab atas misalnya hanya boleh memakai ruangan ini saja karena ruangan ini sudah steril dari disinfektan, sudah disemprot disinfektan gitu ya. Terus kemudian sebelum masuk ruangan cuci tangan dulu ya. Terus jangan lupa selalu pakai masker dan face shield misalnya. Nah itu nanti bisa dijadikan sarana untuk mereka ketemu agar kejenuhan itu tidak sering muncul. Begitu ya Bu Nur Hidayati. Tapi overall sih kalau anak-anak sudah 7 bulan dan mereka tidak jenuh itu malah aneh ya. Jadi itu nggak apa-apa kalau muncul. Tapi yang memang perlu aware kita sebagai orang tua itu dampak kejenuhan itu yang kita perlu sadari. Karena ada anak-anak yang dampaknya itu nggak terlihat, nah, itu yang agak bahaya. Gitu. Ada anak-anak yang nampak, jadi nampak itu misalnya gampang emosi, terus kemudian gampang tersinggung, dikit-dikit marah, nah itu berarti alarm sebenarnya. Daripada anak masuk kamar terus nggak keluar-keluar, wah itu kita malah bingung orang tua. Begitu Miss Syaril, semoga bisa menjawab Bu Nur Hidayati. Untuk Mama Susan, sama-sama Mama semoga bisa membantu untuk Mama dan Keisha. Pertanyaan lagi Bunda. Ya, silakan Miss Syaril. Dari mamanya Rifki. Oke. Rifki ini kelas SMA juga, udah SMA kebetulan. Terus bagaimana caranya untuk mengatasi anak saya yang sering main game sehingga saya selalu berpikiran buruk pada saat dia sedang sekolah daring. Saya pikir dia sedang bermain game sehingga saya sebagai ibunya salah berprasangka. Terima kasih sebelumnya.
Kalau Mama memperhatikan di TikTok, saya itu kan sering. Jadi gini, kenapa saya kok mengikutin TikTok itu karena saya perlu tahu untuk bisa ngobrol dengan anak-anak remaja. Saya perlu tahu. Jadi memang banyak anak-anak itu yang apa yang disampaikan oleh Mama Rifki itu sering dijadikan TikTok ya, jadi dijadikan meme sama anak-anak remaja sekarang itu. Jadi main game salah, main ini salah gitu ya. Belajar pun dianggapnya main game gitu. Nah, ini yang harus hati-hati Mama Rifki ya. Nah, itu yang kemudian memang perlu yang tadi saya katakan tentang 3 waktu, itu memang perlu disampaikan. Nah, belajar online itu jam berapa sampai jam berapa sih, Le? Misalnya jadwal dari Apple itu jam 9 sampai jam 12. Oke, berarti jam 9 sampai jam 12 itu adalah belajar online. Kalau misalnya dia tidak belajar online pada waktu itu, boleh nggak sih kalau misalnya Mama asumsikan atau Mama menyangkanya kamu sedang bermain game? Boleh nggak kalau Mama menyangkanya gitu? Nah, tapi tidak setiap saat, Mas. Setiap kali dia pegang handphone, main game toh misalnya. Nah, itu memang yang perlu Jadi schedule 3 waktu ini memang sebaiknya sudah perlu disampaikan. Dan mohon maaf ya, Ma, nanti akan lebih baik gini, Mama perlu tahu juga game apa tuh yang dimainkan oleh Rifki ini. Gamenya apa? Karena nyun sewu, saya banyak ketemu dengan remaja itu yang akhirnya mereka itu berpenghasilan dari game ini, gitu ya. Tapi juga nggak banyak juga sih remaja yang menganggap ini festival ini mah. Ini festival gitu misalnya ya. Nah, cuman Mama perlu tahu apakah festival ini benar-benar bisa menghasilkan. Karena terus terang ponakan saya, tapi dia sudah kuliah ya. Itu sekarang awalnya dia pemain game online, ikut festival bisa dapat juara gitu, dan akhirnya sekarang dia direkrut untuk membuat game. Jadi bukan sebagai pemain, tapi dia membuat game online. Jadi malah menghasilkan ya gitu. Nah, cuman itu memang kita perlu amati juga gitu ya. Jangan sampai dia main game bilang festival ini festival terus tapi tak nggak menghasilkan sih misalnya gitu ya. Gitu Mama. Dan ya di mana-mana kalau kita berprasangka pada anak kita itu dampaknya ini ya, building trust-nya pun akan hilang gitu ya, dan dia pun akan menjadi insecure. Nah, itu yang kalau di psikologi sebutnya kita menyebutnya insecure attachment, kelekatan yang tidak aman ya, insecure. Nah, itu sangat disayangkan sekali ketika seorang anak itu lebih senang cerita sama saya daripada ngobrol sama mamanya. Itu yang kadang kadang mamanya bilang gini, refleks ya Bu Ruli, saya tuh kadang kalau sama dia itu refleksnya itu kan terjadi karena kekhawatiran, dan itu tidak salah, tidak apa-apa gitu ya, karena khawatir, karena cemas, karena takut nanti menjadi kecanduan dan sebagainya gitu. Nah, cuman memang kalau sama remaja itu Mama Rafiki itu memang harus dibedakan. Jadi gini, kalau saya selalu mengatakan anak remaja saya ini ibaratnya ibu sedang meletakkan kepercayaan sama kamu ya nak, gitu. Tapi hati-hati, sekali kepercayaan ini kamu langgar, gitu ya, akan susah. Jadi jangan salahkan ibu kalau suatu ketika ibu akan nanya terus, WA terus, posisi di mana, ini di mana, gitu ya. Karena sebelumnya itu saya menginstal aplikasi 360 circle itu ya, circle 360 itu, sehingga saya tahu posisi anak saya itu nggak mau, Mama. Nggak mau, apaan sih gitu. Nggak mau, jadi dia nggak mau diketahui posisi dia di mana gitu. Tapi ketika saat ini karena pandemi ini malah dia sendiri yang menginstalkan. Ibu ini pakai apa aplikasinya namanya Kak Zenly ya? Kakak, aplikasi Zenly. Pakai Zenly, dia instalkan aplikasi Zenly. Ini Bu, Ibu bisa tahu nih aku di mana, terus kalau misalnya aku naik motor kecepatanku berapa,
gitu ya, terus posisiku apakah benar sesuai dengan yang ini gitu. Wah, emaknya happy banget nih. Emaknya bahagia banget bisa lihat. Jadi kadang dia Sherlock gitu ya. Tapi ya itu tadi, this is trust, Nak. Ini kepercayaan yang Ibu bangun. Jadi kayak gelas gitu, ketika dia pecah itu nggak akan mungkin bisa dipakai lagi. Kalau sama remaja itu memang harus seperti itu, Mah. Kalau Mama pegang terus, itu yang akhirnya anak-anak remaja itu malah semakin tidak percaya dengan apa yang dimiliki, akan semakin takut gitu. Nah, itu yang malah bahaya gitu, yang malah dia mengkhawatirkan karena dia semakin tidak percaya dengan potensi apa yang dia miliki. Begitu Mama Rifki, semoga bisa membantu. Ya, sama-sama Mama. Ya. Terima kasih. Iya, lalu Ayah Bunda, saya sudah mengirimkan link untuk daftar hadir pada hari ini. Nanti Ayah Bunda silakan diklik linknya dan diisi. Di sana juga ada kolom kritik saran. Silakan diisi untuk agar kegiatan kita ke depannya lebih bagus seperti itu. Terus ini Bunda Ruli ada yang bertanya dari Budenya Fatur. Assalamualaikum, saya Wali Fatur Rahman kelas 7. Kalau saya mengajak anak-anak nonton film bareng, apakah itu termasuk mengurangi anak-anak menghilangkan kejenuhan? Seperti itu Bunda Ruli. Ya, Mama Sri Rahayu ya, Dekan Fakultas Psikologi itu namanya Fatur Rahman. Jadi orangnya pinter, orangnya enak dilihat tuh, enak dilihat. Maksud saya itu ini ya, karismanya itu kelihatan sekali. Bismillah, insya Allah nanti Fatur Rahman juga akan menjadi anak yang hebat ya, Mama Sri Rahayu ya, akan jadi anak yang berprestasi dimanapun sesuai dengan warna potensi yang dia miliki. Jadi betul sekali Ma, nonton bareng itu sangat-sangat bisa menghilangkan kejenuhan. Itu menjadi salah satu bagian fun time. Gitu ya, itu yang saya katakan tadi, fun time itu bisa nonton bareng. Oh, itu kalau sekali nonton itu nanti akan seru sekali, banyak hal itu yang bisa Mama explore. Gitu ya, bisa Mama explore dari film yang ditonton bareng-bareng itu ya, gitu. Jadi apalagi dia sudah kelas 7. Logika berpikir yang dimiliki, nah itu bisa kita lihat sejauh mana toh dia. Nah tentu saja nanti pemilihan filmnya itu juga kalau bisa yang nggak terlalu berat, sehingga nanti proses untuk sharing time-nya itu bisa dilakukan dengan lebih santai gitu ya. Betul sekali Mama, itu bisa jadi salah satu bagian nonton film bareng. Nah, nanti Mama perlu ini juga, kalau misal sekarang ini kan bioskop sudah dibuka ya, Miss Syaril. Sudah mulai dibuka nih di XX1, terus kemudian itu sudah mulai dibuka. Nah, Mama tetap protokol kesehatannya itu tetap juga perlu dijaga, tapi kalau misalnya mau lebih aman ya bisa nonton bareng di rumah. Gitu ya, di setel nonton bareng. Itu ada film India itu yang sebenarnya udah tahun lama ya, itu sebenarnya cukup bagus itu. All is Well itu keren. Keren sekali tuh, bisa ditonton bareng dengan anak-anak. Atau kalau misalnya Mama Papa suka yang drakor, sekarang kan drakor lagi lagi mendunia. Nah, itu Itaewon Class itu juga bisa jadi tontonan dengan anak-anak kita gitu ya, betapa perjuangan, terus kemudian motivasi, semangat untuk melewati kesulitan itu bagus sekali, itu bisa diajak untuk nonton bareng dengan anak-anak kita. Gitu, Miss Syaril, terima kasih pertanyaannya, Mama Sri Rahayu. Ya. Selanjutnya, Bunda Ruli, banyak sekali pertanyaannya Bunda Ruli. Ya, nggak apa-apa, ini menunjukkan antusiasme orang tua Apple ya, Miss Syaril ya. Selamat siang, Miss. Saya Ortu dari Yesa. Ada pertanyaan yang akan kami sampaikan. Bagaimana cara mengatasi anak yang sering bermain HP terus karena dia berhenti main HP-nya cuma waktu tidur dan waktu dicas? Mohon tips untuk mengatasinya. Kelas berapa untuk Yesa ini? SMA, Bunda Ruli, SMA. Oh, SMA ya. Baik, kalau Mama Iswati bekerja atau di rumah? Di rumah. Ibu rumah tangga ya berarti ya? Iya. Ya, baik. Jadi itu sangat berpengaruh. Kenapa saya tanyakan? Karena memang kalau untuk ketika di rumah itu malah sebenarnya justru lebih mudah untuk diatur ya, untuk lebih mudah untuk diarahkan. Ini yang saya katakan berkaitan dengan screen time.
screen time itu harus ada. Di rumah itu harus ada screen time. Jadi idealnya memang anak itu pegang handphone itu 1 jam idealnya kalau dari sisi kalau kita bicara tentang hasil penelitian psikologi pendidikan ya. Cuman kan di masa pandemi ini gadget, media sosial, internet itu saya pikir sudah tidak bisa lagi dijadikan threat. Sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai ancaman. Ini sesuatu yang harus kita pahamkan kepada anak bahwa nggak semua hal yang dari internet, dari media sosial, dari game itu nggak semuanya negatif. Nah, tetapi akan menjadi negatif kalau pertama kita berlebihan memakainya. 2, kita tidak tahu kapan harus berhenti. 4, itu mengendalikan semua hidup kita. 5, mempengaruhi kondisi psikologis emosi kita. Kalau pas lagi main tiba-tiba handphonenya mati, kuotanya habis misalnya, terus langsung merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang gitu ya, sehingga hidup kita dikontrol dan dikendalikan oleh gadget. Nah, itu yang kemudian menjadi tidak sehat. Tapi ada hal-hal yang baik dari gadget ini, dari internet ini, hal-hal yang baik. Nah, ini yang memang perlu disampaikan ke anak kita karena dia juga sudah umur 7 tahun. Nah, caranya itu pertama harus ada screen time ya, Ma. Ketika kita bicara tentang screen time, kita bicara tentang yang kedua, parents as a role model gitu. Jadi orang tua itu sebagai role model buat anaknya. Jangan sampai ketika screen time-nya sudah selesai, mamanya masih pegang handphone. Sebentar nak, masih seru ini. Oh, ini grupnya kuliah ibu ini, teman-teman kuliah ibu ini. Ini grup teman-teman SMA-nya ibu ini misalnya. Atau mamanya ternyata orang tuanya ternyata ini shop online, punya shop online gitu ya. Ini harus segera ibu jawab nih misalnya. Nah, ini yang nanti nggak akan bisa efektif kalau itu diberlakukan. Nah, tapi kalau misalnya work from home, karena sekarang kan work from home, jadi ayah sama orang tua kan tetap harus pegang handphone. Maka yang ketiga itu memang harus ada limitasi. Jadi ini loh nak, yang membedakan antara papa dengan kamu tuh ini. Papa itu sebagai orang dewasa yang memiliki tanggung jawab ini. Sehingga kalau misalnya papa tidak pegang handphone ini, maka yang terjadi adalah dampaknya seperti ini. Nah, ini yang perlu dilakukan. Tapi kalau misalnya Bunda Mama Iswati perlu melihat juga ya, dengan apa yang tadi Mama Iswati sampaikan ini, indikator-indikator kecanduan itu sudah ada apa belum pada Yesa. Jadi indikator kecanduan itu tadi misalnya ketika handphonenya mati dia jadi gelisah, ketika handphonenya diminta diambil dia jadi marah, gitu ya. Terus kemudian setiap kali dengar notifikasi, nah ini biasanya mama-mama juga sih dengar notifikasi itu rasanya gatel pengen lihat, gitu ya. Pokoknya begitu ada bunyi dikit, siapa ya yang komen apa ya, misalnya kayak gitu. Siapa yang nge-tag apa ya, misalnya kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya bagian dari indikasi mulai ke arah kecanduan gadget atau handphone. Gitu kalau untuk Mama Iswati. Kalau yang bisa saya sampaikan memang perlu ada pengaturan screen time di rumah untuk semua anggota keluarga gitu. Kalau misalnya dia marah gimana? Kalau misalnya dia kesel gimana? Pertama cari waktu yang Mama nggak apa kalau bahasa Indonesia apa rungsung itu ya. Jadi pas mamanya mau masak terus baru dilakukan screen time sehingga ketika anaknya marah-marah nggak bisa handle. Nah ini yang nggak sehat. Jadi cari waktu ketika mama mendisiplinkan terkait dengan screen time ini, mamanya pun juga dalam waktu yang luang, gitu ya. Sehingga ketika anaknya marah, anaknya nangis, anaknya kesel, anaknya masuk kamar, itu mama siap ready untuk memberikan backup psikologis pada saat awal-awal penetapan screen time ini. Nah, itu yang tidak bisa dilupakan. Kalau saya sih juga gini, Mama Iswati, kalau misalnya saya itu biasanya indikatornya dari nilai sih. Karena mereka pembelajar. Kalau misalnya ada penurunan nilai dari rapot tengah semester atau rapot 1 semester gitu, even itu hanya 0,01 nak, ya mohon maaf kita berlakukan lagi screen time-nya gitu. Tapi selama kamu bisa bertanggung jawab,
ya sudah nggak apa-apa. Ini biasanya memang orang tua kok yang memang perlu konsisten. Jadi mungkin Bu Intan itu yang tahu persis itu. Saya itu menikah dengan seorang laki-laki yang dia selalu mendahulukan apa yang menjadi tugasnya. Tugasnya selesaikan dulu nak, baru setelah itu lakukan apa yang memang kamu ingin lakukan. Sementara saya itu kebalikannya. Jadi melakukan apa yang saya inginkan sampai saya harus melakukan tugas saya. Nah itu dua hal yang memang berbeda. Nah sehingga ketika saya memberlakukan screen time ini otomatis konsistensi dari ayah sama ibunya ini tetap harus didiskusikan. Begitu Mama Iswati, semoga bisa sedikit membantu ya Mi Syaril ya. Ya begitu. Ayah Bunda ada pertanyaan lagi? Tadi saya kira bertanya ternyata ada yang pamit karena ada kegiatan yang lain Bunda. Oh iya, weekend ya, Miss Aril ya. Iya. Mungkin dari Ayah Bunda ada yang ingin bertanya langsung? Bisa menyalakan mikrofonnya kalau ada yang ingin ditanyakan secara langsung. Atau kalau dari tadi jawaban dari Bunda Ruli, mungkin ada dari Bunda ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Juga boleh, monggo silakan. Atau ada yang belum puas gitu ya, ingin bertanya lagi, Mama Susan atau Mama Sri Rahayu, Mama Iswati, monggo silahkan loh. Mama Nur Hidayati. Sambil menunggu nih Bunda Ruli, kan anak-anak, kalau untuk anak-anak SD kan tetap masih bisa ya dikontrol, diarahkan gitu. Nah kalau untuk anak-anak yang SMP, SMA kan tadi ada yang ya kurang lebih seperti itu. Nah, tipsnya Bunda Ruli, kalau ada anak yang sudah mogok nih, bener-bener mogok, tidak mau belajar secara online, itu gimana ya Bunda Ruli supaya, gimana sih cara membujuknya nih anak-anak ini biar mau gitu? Ya, oke. Nah, itu yang kalau mogok itu kan sebenarnya kan ada dua macam tadi ya, Miss Saril ya. Jadi faktor itu bisa dari internal atau bisa jadi dari eksternal. Saya juga menjadi konsultan pendidikan di salah satu sekolah inklusi, gitu ya. Nah, kalau kita bicara sekolah inklusi itu kan kita bicara anak-anak dengan perhatian atau kebutuhan khusus gitu. Nah, ketika dia mogok itu tidak melulu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya bahwa dia itu kesel, mangkel, nakal gitu ya, tidak. Tapi waktu itu yang pernah saya temui adalah tidak semua anak itu gini, misalnya contohnya, saya nggak paham sama sekali untuk belajar online ini, Bu Ruli, karena pertama sinyal. Jadi ketika gurunya bilang apa, nggak sempat hilang gitu ya, sempat gitu, terus sempat miss gitu, terus kemudian bilang apa lagi, dan itu terjadi beberapa kali. Jadi sama aja, percuma, aku nggak mau lagi belajar misalnya. Nah itu perlu diinformasikan. Atau ternyata saya pernah juga menemui anak itu ternyata itu berkaitan dengan kesehatan fisiknya. Jadi ada gangguan pada pendengarannya, gitu ya, sehingga dia bisa melihat dengan baik, terus kemudian gurunya tidak ada masalah dengan jaringan dan internet dan sebagainya, tapi ternyata ada masalah dengan pendengarannya, gitu ya, ada gangguan di pendengarannya. Itu juga akhirnya membuat dia nggak mau lagi, gitu ya, karena dia malu, terus kemudian dia merasa bahwa teman-temannya bisa jawab, dia nggak bisa jawab, gitu ya. Dia menyadarinya itu ketika di chat tuh muncul, woi kamu ditanyain tuh, woi kamu ditanyain itu. Nah itu dia baru menyadarin kalau ternyata gurunya itu bicara dengan dirinya gitu, dan dia nggak sadar gitu ya. Nah ini sebenarnya juga menjadi salah satu penyebab kenapa anak itu mogok belajar. Jadi tidak bisa langsung digeneralisasi bahwa anak mogok itu memang karena dianya yang malas belajar gitu. Nah itu yang memang harus hati-hati. Atau bisa juga terjadi karena saya pernah juga menemui anak SD ya, karena tadi konsepnya anak SD ya, Miss Saril ya. Itu sederhana sebenarnya. Sama aja kok aku ikut sekolah online apa enggak, guruku juga nggak pernah manggil namaku misalnya. Jadi temannya dipanggil misalnya Saril gimana, sudah makan belum misalnya,
Yes, saya gimana? Bangun jam berapa tadi? Ini anak ini entah apa gurunya terlewatkan atau bagaimana, ini dia nggak pernah disebut, nggak pernah di ini. Beberapa kali online itu nggak pernah disebut. Akhirnya dia nggak mau lagi. Aku nggak suka sama teacher misalnya. Oh, ternyata alasannya ini gitu ya. Nah, ini yang memang perlu, sehingga kalau misalnya mogok itu pertama kali yang perlu dilakukan oleh orang tua itu adalah proaktif berdiskusi dengan teachernya. Gitu ya. Berdiskusi aktif, jadi tidak menyalahkan gitu ya, tapi kita bertanya apa yang bisa kita lakukan ya teacher supaya anak saya ini bisa membantu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak SD itu kebutuhan sosialnya kan sudah mulai muncul. Peers grupnya sudah mulai muncul. Meskipun pada waktu SMP, SMA, itu kebutuhan peer support-nya itu semakin meningkat, semakin tinggi, semakin besar. Tapi ketika SD itu baru mulai, sampai dia masuk ke pra remaja kelas 5-6. Sehingga salah satu cara yang bisa dilakukan itu dengan memanfaatkan peer support-nya. Gitu. Ibu, nanti saya coba ya Ibu, saya bantu sama Yesa misalnya. Yesa ini temannya satu, Kezia misalnya. Bisa tolong dong ini di WA dong si Yesa misalnya si Kesha, jadi nanti biar dia ikut. Ternyata kalau belajar sama Miss Haril itu seru loh. Kamu nanti ikut ya misalnya. Ternyata Miss Haril tuh orangnya lucu misalnya. Nanti kamu ikut ya. Nah, itu bisa juga jadi salah satu strategi atau cara untuk mengajak anak ini tetap bersekolah. Nah, yang paling penting tadi jangan ada target dan standar setinggi sebelum pandemi misalnya. Itu juga bisa menyebabkan anak jenuh dan mogok nggak mau belajar. Daripada aku udah belajar, nilainya tidak sesuai yang dimau oleh mama, tetap aja dimarahin. Sudahlah belajar, sudahlah ini, tetap aja kena marah, tetap aja kena tegur sama mama. Udahlah mendingan nggak usah sama sekali. Misalnya itu juga perlu difahami oleh orang tua bahwa standar dan target itu tidak bisa setinggi sebelumnya. Begitu Miss Saril, semoga bisa membantu. Apalagi di HS Apel ini kan ada psikolog ya, ada Miss Saril, ada Miss Sol gitu. Nah itu akan sangat-sangat membantu sekali kalau misalnya memang, jadi sebelum mogok itu kan sudah ada tuh tanda-tandanya. Nah itu sebenarnya mungkin lebih enak kalau misalnya bisa didiskusikan. Gitu Miss Saril. Iya Bu Iswati, sama-sama. Semoga bisa membantu penjelasannya. Ya, terima kasih Bunda Ruli. Dari Yaya Bunda yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin dari Miss dan Misternya, kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Kita sharing bareng di sini. Sepertinya sudah sangat jelas ya Miss Saril. Iya. Atau sudah keburu-buru mau hari weekend? Oh iya. Iya, memang pandemi ini ya Miss Saril ya. Jadi kalau saya sih selalu mengatakan gini, orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengambil hikmah dari sekecil apapun peristiwa gitu. Yeah. Sama kayak misalnya kita bikin alat yang hebat itu adalah alat yang mampu dioperasionalkan oleh orang yang nggak paham apa-apa gitu ya. Jadi semakin mudah dioperasionalkan itu semakin hebat. Nah itu sama, kita sebagai orang tua itu dengan kondisi seperti ini meminimalkan celah untuk anak itu ngelawan kita, gitu ya, jawab kita, nolak apa yang kita inginkan. Nah itu sebenarnya kan semakin ini ya, semakin sering komunikasi interaksi dengan anak itu kan seharusnya semakin banyak tahu nih celahnya seperti apa. Itu baiknya Allah itu memberi kita masa pandemi itu di situ. Mobil kayak gitu. Gimana Mas? Gimana? Ibu Mama Dianing? Ibu Dianing ada yang mau ditanyakan? Kepencet sepertinya ya. Iya. Ya. Terpencet. Kepencet.
Iya. Saya melihat ada wajah-wajah yang sudah sangat familiar saya. Senang saya. Saya itu suka warna ungu loh. Nanti kalau ketemu saya jangan pakai ungu ya. Nanti tak ambil nanti jilbabnya. Oh bukan. Dari ayah bunda yang lain, kalau tidak ada pertanyaan, Bunda, mungkin kita sudahi sesi hari ini. Kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Pas ya, ini Miss Ariel 11.30 ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, karena sudah waktu sudah menunjukkan 11.30, ayah bunda, tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah dijawab oleh Bunda Ruli. Ayah bunda, banyak sekali ilmu yang kita dapat tadi ya, diantaranya tadi kita belajar tentang belajar itu tidak selalu mengenai akademik, tapi kegiatan di luar akademik itu juga belajar. Lalu tugas kita sebagai orang tua harus mengetahui gaya belajar anak itu seperti apa, lalu menyiapkan lingkungannya untuk belajar, lalu memberikan waktu sharing kepada anak, lalu proses belajarnya seperti apa, dan orang tua memberikan tempat yang nyaman dan kondusif, serta orang tua juga ikut proaktif untuk bertanya kepada guru di sekolah. Seperti itu ya ayah bunda. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi ayah bunda pada acara hari ini. Semoga ilmu yang tadi kita sama-sama pelajari bermanfaat, anak-anak tetap sehat dan tetap semangat dalam kondisi apapun, belajar dari rumah. Lalu saya mewakili homeschooling anak pelangi juga memohon maaf kepada ayah bunda semua apabila ada perbuatan atau perkataan kami yang kurang berkenan. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bunda Ruli, kepada ayah bunda semuanya, kepada Miss dan Mister semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.